Abu Nawas dan Abu Jahil. Abu Jahil adalah orang yang sangat pelit, medit, dan bakhil mendakil. Diceritakan, Abu Jahil tinggal berdekatan dengan rumah Abu Nawas, atau bahasa Indonesianya bertetangga. Abu Jahil ini terkenal orangnya sangat pelit bin medit. Ia terbiasa memanfaatkan barang orang lain dengan mengambilkan keuntungan dan merugikan orang lain itu, termasuk meminjam keledai milik Abu Nawas saat itu. Karena seringnya meminjam keledai milik Abu Nawas sampai berkata kepada Abu Jahil, "Hai Abu Jahil, kamu keterlaluan, ambil saja keledai ini untukmu. Bolak-balik kamu pinjam baik. Anggap saja ini sebagai hadiah untukmu." Mendengar hal itu, Abu Jahil pun tertawa. "Hahaha, ngapain aku harus mengambil keledai itu? Aku hanya ingin mengambilnya ketika aku mau, jadi aku tidak usah repot menanggung biaya untuk memberi makan dia, membersihkan nya. Aku tak mau." Begitulah sifat Abu Jahil yang saking pelitnya. Ia bahkan tidak mau memelihara keledai. Suatu ketika, Abu Jahil jatuh sakit. Ia sudah berobat kemana-mana, tapi sakitnya belum juga kunjung sembuh. Ia pun meminta nasihat kepada tetangganya itu, ya si Abu Nawas itu. "Tolonglah Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan agar bisa sembuh dari sakitku ini?" ucap Abu Jahil merasa mengeluh kepada Abu Nawas. Mungkin penyakitmu ini akibat sifatmu sendiri, Abu Jahil. Cobalah hilangkan sifat pelit dan bakhilmu itu, Abu Jahil. Insya Allah penyakitnya segera hilang, tutur Abu Nawas menasihati kepada Abu Jahil. Baiklah Abu Nawas, saya akan bernadar kalau saya sembuh nanti, insya Allah saya akan mentraktir semua kawan-kawan kita, balas Abu Jahil. Tidak berselang lama setelah nadar itu, akhirnya Abu Jahil pun sembuh dari penyakitnya. Sembuh beneran? "Kamu sudah sembuh Abu Jahil?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Alhamdulillah Abu Nawas, saya sudah sembuh dan saya sekarang berniat untuk melaksanakan nadar saya kemarin itu. Mari Abu Nawas, kita undang teman-teman kita untuk makan-makan happy-happy di rumahku," ajak Abu Jahil kepada Abu Nawas. Kemudian dengan teman-temannya, Abu Jahil dan Abu Nawas mengelilingi seluruh pelosok kampung untuk mengundang kawan-kawan mereka. Setelah malam tiba, kawan-kawannya awalnya sempat ragu untuk datang karena Abu Jahil sudah terkenal dengan orang yang sangat pelit bin medil. Orangnya jahil, pelit. Abu Nawas meyakinkan kepada teman-teman mereka bahwa kali ini Abu Jahil benar-benar sudah tobat. Dia akan mentraktirnya makan. Karena begitu yakin, Abu Nawas meyakinkan kepada teman-temannya itu. "Hei Abu Nawas, kamu kan tahu Abu Jahil itu orangnya pelit," tanya salah satu temannya ini. "Iya, tapi ini adalah karena nadar, saat dia sembuh dia akan mentraktir kita semua." Akhirnya pun mereka bersedia mendatangi rumah Abu Jahil. Abu Jahil sampainya di rumah dan teman-temannya mereka melihat berbagai macam hidangan yang lezat sudah disiapkan di atas meja. Ada makan yang enak-enak, ada ayam kalkun, ada daging sapi, ada daging bakso, ada cilok, ada daging puyuh, dan berbagai masakan kesukaan mereka. Lalu Abu Jahil masuk dengan pelayannya. Dan semua pelayan mempersilahkan teman-temannya untuk menyicipi hidangan yang ada. Abu Nawas sepertinya sudah tidak sabar ingin segera menyantap hidangan di depannya yang terlihat lezat dan enak. Namun si pelayan mengatakan
supaya menunggu sebentar kedatangan Abu Jahil. Yang tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil. Ia segera duduk di kursi yang sudah disediakan. Lalu untuk menghormati tuan rumah, mereka menunggu Abu Jahil yang mengambilnya terlebih dahulu. Ketika Abu Jahil mencicipi makanan daging sapinya, ia langsung berteriak, "Ah, ini makanan apa pelayan? Bodohnya, kenapa masakan daging sapi ini tidak dikasih garam? Rasanya hambar gak enak kayak gini. Pelayan sini, ambil makanan ini daging sapi, masukkan kembali ke dapur." Si pelayan segera mengambil daging sapi tersebut dan membawanya masuk ke dalam dapur. Kemudian Abu Jahil pun mencicipi masakan yang lainnya, ayam kampung. Ia pun kembali berteriak, "Hai pelayan, ini masakan apa lagi? Macam apa lagi ini? Daging ayam kampung ini rasanya tidak enak. Kayaknya tidak dicampuri kecap ya. Rasanya kok jadi tidak enak begini. Masukkan lagi ke dalam dapur ini. Ini nggak beres ini," perintah Abu Jahil kepada pelayan. Kemudian pelayan mengambil kembali masakan ayam kalkun itu dan membawanya masuk ke dalam dapur. Begitu seterusnya sampai makanan satu persatu di atas meja hidangannya lenyap karena diambilin baik oleh pelayannya atas perintah Abu Jahil. Merasa sangat kecewa karena dipermainkan oleh Abu Jahil, akhirnya Abu Nawas dan teman-temannya begitu jadi sedih. "Oh, begini caramu Abu Jahil mempermainan kita," gerutu Abu Nawas dalam hati. Ini yang di meja tinggal hanya satu hidangan, yaitu daging burung puyuh kesukaan Abu Nawas, di mana itu adalah makanan yang sangat dia cintai dan sangat dia harapkan dari tadi. Ketika Abu Nawas hendak mencicipinya, Abu Jahil langsung mencegahnya. Ketika Abu Jahil mau mencicipinya, Abu Nawas segera mencegahnya. "Hai Abu Jahil, kamu jangan mencicipinya. Nanti burungnya bisa bergerak-gerak." Mendengar itu Abu Jahil jadi merinding. "Masa sih Abu Nawas? Kamu jangan mengada-ngada dong," ucap Abu Jahil. "Silakan coba saja sendiri kalau tidak percaya," balas Abu Nawas. Abu Jahil menjadi sangat ragu untuk mencicipi masakan itu. Daging burung puyuh yang tinggal satu di atas meja. Ia pun segera menyuruh Abu Nawas untuk melakukannya karena curiga bergerak-gerak beneran. "Coba Abu Nawas, aku ingin melihatnya. Apakah perkataanmu benar? Kalau dicicipi, daging burung puyuh bisa bergerak-gerak sendiri. Serem amat sih," pinta Abu Jahil kepada Abu Nawas. Baiklah, aku akan membuktikannya," timbal Abu Nawas menyanggupi perkataan Abu Jahil. Abu Nawas pun lalu mengajak kawan-kawannya segera menyantap hidangan daging burung puyuh tersebut. Tidak terasa, masakan daging burung puyuh di meja sudah habis tak tersisa. Kemudian sementara itu Abu Jahil hanya bisa melongo melihatnya dengan wajah sangat kecewa. "Mana buktinya bergerak-gerak Abu Nawas? Kamu bohongiku ya?" teriak Abu Jahil dengan penuh emosi dan amarah. "Hai Abu Jahil, coba kamu perhatikan mulutku. Bukankah dia sedang bergerak-gerak yang di dalam mulutku saat aku kunyah?" bahas Abu Nawas sambil menunjukkan mulutnya. "Oh, itu sih. Semua makanan juga bergerak-gerak saat dikunyah. Dasar kamu. Yang aku maksud dari tadi, kamu bilang daging burung puyuh bisa bergerak-gerak sendiri. Serem," tanya Abu Jahil penuh penasaran. "Yang bilang bergerak-gerak sendiri siapa Abu Jahil?" "Saya kan hanya bilang kalau burung puyuh dimakan nanti bisa bergerak-gerak, itu tok," ujar Abu Nawas meyakinkan kepada semuanya. Akhirnya Abu Nawas dan kawan-kawannya merasa lega dan bahagia karena pulang dengan keadaan perut yang sangat kenyang. Sementara hati Abu Jahil merasa rugi, merasa dendam karena memberikan makanan kepada Abu Nawas dan kawan-kawannya tersebut.
Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berkata kepada teman-temannya, "Kalau orang pelit emang harus disiasati biar kapok." Mereka pun semua tertawa. Mendengar ucapan Abu Nawas. Semoga semuanya bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Kita bertetangga dan bersosial dengan tetangga sekitar harus saling menghormati dan saling menghargai, saling mengasihi dan memberi kasih dan memberi makanan dan memberi minuman kalau punya kelebihan minuman dan saling menolong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.